Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Wa ba'd, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama lagi, berjumpa kembali di hari keempat puasa Ramadan. Hampir 4 hari kita melalui ibadah puasa Ramadan ini. Semoga yang sudah dijalani ini bisa bernilai puasa yang berada di tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa memberikan perubahan positif kepada kehidupan kita di selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin dari buku yang dibaca sudah disampaikan bahwa tujuan utama, maksud atau maqasid dari ibadah itu kulluha at-taqarrub ila Allah, adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana jalannya adalah dengan cara bagaimana kita berada di ril-ril yang sudah ditentukan oleh Allah, berada di jalan-jalan, berada di keriduan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak menyimpang dari batas-batas yang sudah digariskan dalam Islam. Itu adalah bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, kalau sudah demikian, utamanya orang mukmin, orang muslimin, maka kita akan mendapatkan 2 hal pokok yang dikhususkan kepada orang mukmin, yaitu salah satunya yaitu adalah al-jud wal ihsan. Itu kebaikan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Orang yang tidak mukmin diberikan, tapi istilahnya atau tidak dinamakan dengan al-jud atau tidak dinamakan dengan al-ihsan, sebagaimana disampaikan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Oke, lanjut bacaan pada yang selanjutnya. Itu kesimpulan dari yang kemarin. Kita lanjut pada paragraf selanjutnya di kitabnya itu. Insyaallah PDF-nya sudah saya share sekali lagi. Di halaman 12 itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Amin. Ila an qala wa tartibu fadailil ibadati bi ratbi fawaidiha. Wa tartibu fadailil ibadat, bantining urutan tartib banyak fadilah ibadat biratbi fawaidiha, panika berdasarkan susunan atau tingkatan faidah-faidahnya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi keutamaan ibadah itu dilihat dari segi faidahnya. Semakin besar faidahnya, maka
keutamaannya juga semakin besar juga. Fa'adhamul ibadati faidatan, maka tining paling aku ngebanyak-banyak ibadah faidatan ara-ara faidah hiya afdalul ibadat, hiya panika tining al-ibadat afdalul ibadat, yang faidatan a'dhamul ibadat afdalul ibadat, panika paling utamanya ibadah. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa semakin besar faidah dari ibadah yang kita lakukan, maka keutamaannya juga semakin besar pula. Contohnya, wadzalika ma'rifatullahi azza wa jalla, yaitu salah satunya adalah wadzalika bentining, salah satunya kak itu a'dhamul ibadati faidatan hi afdalul ibadat ma'rifatullahi azza wa jalla, panika ngaudingin tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya faidah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling afdal di ibadah ya. Terus wal imanu alladzi, dan juga iman terhadap Allah, tahu Allah dan juga iman itu adalah runtutan paling tinggi dari segi ibadah. Itu menurut Izzuddin bin Abdussalam, tidak ada yang lebih tinggi dari iman. Jadi iman itu merupakan berada tingkatannya di tingkatan paling tinggi. Alladzi huwa syartun fi kulli ibadah, di mana iman itu alladzi atau kang, tapi bukan sekang ya. Lain kalau disekang itu. Alladzi yang huwa iman, panika tining iman syartun, panika menjadi syarat fi kulli ibadatin, dalam setiap ibadah. Kenapa iman itu menjadi ibadah yang paling tinggi tingkatannya? Jelas karena syarat utama, syarat mutlak dari sebuah ibadah itu adalah keimanan kita. Kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada utusannya, kita beriman kepada qada dan qadar dan lain sebagainya. Jadi mengetahui Allah dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan tingkatan ibadah yang tertinggi, tidak ada di atas itu menurut Syekh Sultan al-Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Fa inna Allah la yurdihi ibadatu kafir. Fa inna Allah maka saungkuna pasir Allah la yurdihi tak deti marida hidak Allah ibadatu kafirin. Pohon apa ibadana orang kafir, non muslim. Artinya apa? Ya sekali karena iman sudah bagian dari syarat mutlak dari semua bentuk ibadah, maka jelas orang yang tidak beriman, non muslim, kafir atau gerak agama lainnya yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jelas sekalipun ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima dan tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah rela gitu. Sekalipun dia ibadah tanpa keberimanan. Karena jelas di awal itu disampaikan bahwa al-imanu huwa syartun fi kulli ibadah wala yaqbalu lahu amalan, dan Allah juga la yaqbalu tak nerima besar Allah lahu ikan di yang orang kafir nikah amalan ara-ara pekerjaannya. Jadi pekerjaannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sukhtahu, maka saungkun napuan apa pentuna Allah subhanahu wa ta'ala alaihi atas orang kafir sarmadu panika langgeng terus menerus. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah rela terhadap orang non muslim, terhadap orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dengan begitu Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya selalu benci ya. Pada hakikatnya Allah tidak suka begitu.
Izzuddin bin Abdissalam. Wala yalhaquhu afun, dan tidak mungkin dapat la yalhaquhu ta'anyo solen. Dak orang kafir kan itu afun pun apakah pangapora tidak akan pernah dapat ampunan. Wala yusyubuhu ridan, dan tidak akan la yusyubuhu tak anyamboren hudak yang orang kafir ridon pun apakah ridoan. Tidak mungkin. Wala yutasawwaru dzalika, wala yutasawwaru banta kening deskripsikan, tak bisa kemperaki ma'adzalika asar tanaga desa kekafiran kurbun pon apa kedekatan. Jadi kedekatan itu ya, kedekatan kita atau taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan cara tidak beriman, tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita itu selalu dalam selalu dalam pentunaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala, selalu di luar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah enggak rela terhadap hidup kita, apakah layak kita itu sekalipun kita sholat dan sebagainya tapi tidak beriman, apakah layak kita dikatakan sebagai orang yang dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sangat tidak. Ya sama saja bisa dibuktikan kita mencintai seseorang. Nah, kelakuan dengodan jauh dekat. Nah, jauh di mata, dekat di hati katanya. Dakon det ngodet det sing ngocak kan ya. Jadi kita berusaha mendekatkan diri pada seseorang, tapi orang lain itu enggak rela terhadap kita. Apakah ini dikatakan kedekatan? Tidak. Tidak mungkin. Kedekatan itu adalah bagaimana keduanya saling menyatu. Walidzalika qala, maka dari itu, walidzalika qala maka walidzalika karena desa Allah Subhanahu wa taala la fa inna sukhtahu alaihi sarmadu wa la yalhaqu afun wa la yashubuhu ridan. Qala ajabu basar Allah Subhanahu wa taala innama yataqabbalu Allah, innama maksudnya yataqabbalu narimah Allahu basar Allah minal muttaqin, dari orang-orang yang setakwa. Artinya apa? Yang diterima ibadah-ibadahnya itu adalah dari orang yang beriman. Ditafsiri ay alladzina ayatakas alladzina, orang-orang taqaw setakwa, basar alladzina al-kufrah dak kekafiran. Orang kafir jelas takkan pernah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan loh. Jelas ini keyakinan. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua agama itu sama. Gak boleh. Keyakinan kita tetap Islam adalah agama yang benar, bukan paling benar. Selainnya ya salah. Ini keyakinan kita. Toleransi bukan di sini. Jelas itu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam adalah agama yang benar, bukan paling benar. Berarti kalau mengatakan paling benar, agama lainnya benar, bukan, salah itu logikanya. Karena logika mengatakan paling paling benar, ada agama lain yang benar, tidak. Menurut kita orang Islam, Islamlah yang benar, yang lainnya salah. Tapi bukan berarti dengan mengajarkan demikian kita tidak menghormati. Tidak, Islam mengajarkan kita sebuah penghormatan, bagaimana kita memuliakan agama-agama yang lain dengan tidak mengatakan semua agama benar, dengan toleransi yang kebablasan. Itu bagi saya banyak yang menafsirkan begitu. Tidak begitu. Alladzina taqawul kufrah. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amalan-amalan ibadah-ibadah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu tentunya adalah orang-orang yang takut pada kekafiran. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang tidak beriman, no. Selalu dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela pada mereka. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang kafir sajalah. Karena sering kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi tafsiran-tafsiran yang agak
liberal, tafsiran yang menyimpang bagi saya daripada hakikat yang disampaikan oleh ulama-ulama tentang toleransi gitu. Demi toleransi, Islam tidak mengajarkan kekerasan. Dan di samping itu Islam juga tidak mengajarkan adanya toleransi dalam hal keyakinan. Tidak. Gak ada. Al-Quran itu menyatakan bahwa agama lainnya benar. Gak ada. Wa ma mana'ahum, dan ta'anya ke hum daka mereka, bantanya ke hum daka mereka an yuqbala minkum, panapa kutu itarema dak kutu itarema minhum nafaqatuhum, panapa nafaqana mereka illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Jadi nafkah atau infak, sedekah yang diberikan juga oleh Izzuddin bin Abdus Salam itu tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Karena kekafiran begitu. Jadi artinya nafkah itu bisa diterima, sedekah pemberian bisa diterima kalau mereka tidak kafir. Tidak diterima karena mereka kafir. Begitu. Saya jelas. Katakan kafir itu karena istilah agama itu. Kalau non muslim, ghairul muslim, nggak ada istilah itu. Dalam Al-Quran nggak ada ghairil muslim, nggak ada itu istilah begitu. Tetap istilah kafir yang digunakan gitu. Faminal ibadati, bagian dari ibadat ma yata'addal mukallaf ma takhtassu, faminal ibadati maka dari banyak-banyak ibadah maka panikah ya faminal ibadati maka panikah dari banyak-banyak ibadah tining barang takhtassu khusus. Bukan apa yang faidatuhu, bukan apa faidah nama bil mukallafi, tidak orang mukallaf. Jadi sekarang ada ibadah itu yang khusus ya, khusus faidahnya hanya dirasakan oleh personal, oleh orang yang melakukan begitu. Contohnya apa? Kasomi, seperti puasa ini. Faidah dari puasa adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Gak dibayangkan oleh kita kan ya. Faedahnya tetap untuk diri kita. Wal haji, dan juga haji, wal umrati, dan juga umrah, wal i'tikaf, dan juga i'tikaf, kita beriktikaf di masjid, itu faedah ini tidak mengalir kepada orang lain. Artinya kita yang secara murni menerima faidah-faidah dari ibadah-ibadah yang sudah ditentukan itu, puasa, haji, umrah, dan i'tikaf itu. Wa minha, ban kebagian dari ibadat ma tening barang ya ta'adda si alaibatin pun apa yang ma'al mukallaf, ada ke orang mukallaf gitu. Ada ibadah-ibadah yang faedahnya bisa mengalir kepada orang lain begitu. Contohnya apa? Kas-sadaqati, sepertinya contohnya adalah sedekah ya. Kita yang juga kita mendapatkan juga, cuman tidak khusus pada kita itu faedahnya. Orang lain dapat, artinya faedah dari ibadah sedekah itu diambil oleh orang lain. Wal kafarati, dan juga kafarat. Wa ala qadri ta'addi yakunul fadlu. Jadi keutamaan itu dilihat dari sisi aliran faidah gitu. Maka penting ini bagi kita semua. Kalau kita nanti jadi orang-orang yang kaya gitu misalkan gitu. Banyak cerita-cerita yang luar biasa gitu dari para ulama-ulama terdahulu begitu. Kita seringkali ingin mengedepankan diri kita. Contohnya gitu, contoh konkretnya. Orang yang sudah berkali-kali umroh, orang yang sudah berkali-kali haji, sedangkan tetangganya dibiarkan kelaparan, gitu. Bagi saya itu adalah keegoisan, sekalipun itu hartanya sendiri. Kenapa? Sampean sudah menyelesaikan kewajiban haji, kewajiban umroh. Kenapa kok sampean selalu ingin haji, sedangkan
tetangganya dibiarkan nangis kelaparan, nggak ada yang mau dimakan dan lain sebagainya, anaknya yang di pondok dibiarkan terkatung-katung, nggak dikirim dan lain sebagainya, pendidikannya terputus, sedangkan kamu haji tiap bulan, umroh tiap bulan, haji tiap tahun begitu. Saya kira ini bagian dari keegoisan menurut saya, karena haji, umroh itu ibadah untuk kamu saja, tapi sedekah adalah untuk orang lain. Jelas lebih utama daripada ibadah haji yang sudah dilakukan oleh kamu. Ibadah haji, ibadah umrah yang sudah dilakukan berkali-kali oleh kamu, tidak jauh lebih utama daripada sampean memberikannya kepada tetangga kamu yang kekurangan, yang sangat membutuhkan. Ini penting untuk dipahami oleh kita. Makanya para ulama-ulama itu kadang ada banyak cerita itu. Orang-orang yang lebih peduli terhadap tetangganya. Uang untuk haji diberikan kepada tetangganya yang sangat membutuhkan sehingga dia tidak jadi haji. Dan ternyata ada temannya yang ketemu bahwa dia haji katanya. Ada di sana. Padahal jasadnya tidak haji. Banyak cerita-cerita yang kita dengar seperti itu. Jadi jelas ini penting, ini kita istilahnya nilai-nilai sosial gitu. Jadi kalau saya bahasakan, sederhanakan, ibadah yang faedahnya khusus pada mukallaf itu ibadah personal, dan ada ibadah sosial itu jauh faedahnya, keutamaannya lebih baik dari faedah sosial. Ibadah sosial jauh lebih utama daripada ibadah personal gitu. Yang faedahnya bisa memberikan personal gitu. Itu yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Sehingga nggak usahlah umroh terus gitu. Kasih uang umrohmu itu pada yang membutuhkan. Entah anak yatim, entah janda-janda gitu. Kalau perlu ya dinikahin saja janda-janda itu. Begitu maksudnya. Daripada buat umroh terus begitu. Umroh terus menerusan gitu. Sementara banyak yang kekurangan makan. Banyak yang cari kerja nggak dapat, termasuk yang ngomong ini begitu. Jadi itu maksudnya. Jadi ibadah yang nilai sosialnya tinggi tetap lebih baik daripada ibadah yang nilai sosialnya rendah. Begitu maksudnya. Penting ini diperhatikan oleh kita. Kalau di antara kita nantinya jadi orang-orang yang kaya. Dan semoga saja orang yang kaya-kaya menonton video ini bisa dibukakan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak umroh terus begitu tiap bulan begitu, menghambur-hamburkan duit. Itu bagi saya lebih baik diberikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dahulukan tetangga-tetanggamu, bukan kiai-kiai yang sudah kaya-kaya, bukan pesantren-pesantren yang sudah kaya-kaya. Itu menurut saya itu lebih membutuhkan adalah tetangga-tetangga yang sangat butuh pada biaya hidup. Itu saja bagi saya. Fakadzalika kitabus shalawati afdalu, fakadzalika maka paneka katika desa apa? Jadi ala qadri ta'addi yakunul fadlu gitu. Kitabus shalawati paneka kajian kitab tentang urusan bab salat itu. Kajian tentang salat. Apa? Afdalu ibadatil abdani. Paneka apa? Salat itu paling utamanya ibadah-ibadah yang bersifat jasadi atau badan gitu, atau raga gitu. Jadi ibadah-ibadah raga adalah yang paling utama adalah salat. Bagaimana salat ini? Kita akan mengeksplorasi tentang salat ini. Bagaimana? Ba'dal ma'rifati wal iman. Tingkatan setelah keimanan, tingkatan setelah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menurut Izzuddin bin Abdissalam adalah salat. Loh, kenapa kok salat? Kok bukan sedekah? Nanti kita eksplorasi. Kita telaah. Kita bedah salat ini. Kita bedah bersama-sama. Ada apa dalam salat ini? Biar kita semakin mantap melaksanakan salat. Biar tarawihnya tidak kejar-kejaran antara makmum dengan imam.
antara langkar satu dengan langkar yang lainnya biar tidak kejar-kejaran begitu. Buat apa kejar-kejaran begitu? Lianna faidataha karena saungkunna faidataha wa napa faidana salat tangqasimu panika kabagi wa napa faidana salat ila mukhtassatin bil musalli daka faidah khusus bil musalli daka orang yang salat wa ila muta'alliqatin billahi wa rasulihi, dan juga terbagi bahwa salat itu muta'alliqatin, ada hubungannya billahi, ada hubungan billahi kalaban Allah wa rasulihi banudusun Allah wa jami'i ahlil imani ban serta orang yang beriman. Kenapa? Lihat salat itu. Kenapa salat itu menjadi ranking kedua, urutan kedua? Lihat di dalamnya. Karena dalam sholat itu ada beberapa hubungan yang menyatu di dalam bentuk sholat. Ya, faidahnya ada yang khusus pada orang yang sholat, ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan Rasulullah, dan ada hubungan dengan ahlul iman, orang-orang yang beriman. Dengan 4 kata kunci itu, sholat menjadi berada di tingkatan atau di urutan kedua setelah keimanan. Makanya iman, rukun Islam itu ya. Syahadah, dan yang kedua sholat itu ya. Syahadah itu adalah bagian dari keimanan ya. Yang kedua adalah sholat itu ya, tingkatan yang kedua. Kita lebih dalam telah. Oke. Fa amma ta'alluquha, sudah berapa menit ya? Insyaallah 5 menit lagi. Fa amma ta'alluquha bil musalli. Ya, kita bedah. Barusan kan dalam salat itu ada hubungan dengan orang yang salat, ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan Rasulullah, ada hubungan dengan orang muslim dan mukmin lainnya. Kita bedah yuk. Fa'amma ta'alluquha bil musalli, adapun fa'amma ta'alluquha, maka anapun hubungannya salat bil musalli, dengan orang yang salat siapa jangan, fama fiha minad du'ai, fama panega barang fiha ilm ya salat minad du'ai, panega bagian pada doa bil maslahah kalaban kamaslahatan al-ajilati wal ajilah, kamaslahatan itunya, wal ajilah ban kamaslahatan akhirat, wa tashrifihi bil munajati ban ngakuna ya musalli bil munajati kalaban munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan salat itu dengan orang yang salat? Lihat dalam salat itu intinya adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. Loh, itu untuk siapa? Ya untuk diri orang yang salat bil musalli. Ini adalah hubungan faidahnya ya. Hubungan faidah salat itu dengan orang yang salat. Dia bermunajat, memohon ampun, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan kemaslahatan hidup, agar dia diberikan kemaslahatan nanti ketika di akhirat. Hatta qala, sehingga qala adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasada kanjeng Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbahu. Al-musalli tining orang yang salat yunaji banika amunajat ngatupok pazaral musalli rabbahu daka pangeran na musalli. Dikatakan dalam sebuah hadis itu riwayat Bukhari bilafdi inna ahadakum idza qama fi salatihi sangkunna salah setengah pasera salah setengah dari kalian idza qama nalaikana jaga ngalaksanaaki jaga fi salatihi dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu, maka dia adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ngadupok kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa artinya? Arti sholat kepada diri kita itu adalah sholat itu memberikan kemaslahatan terhadap diri kita. Karena kita adalah bermunajat, kita ngadupok, kita doa, kita memohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu yang diinginkan. Itu adalah faidah. Itu adalah hubungan yang pertama dalam sholat itu. Wa ma ta'alluquha billahi, adapun hubungan sholat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fali'annaha maka sangkun napa salat mustamilatun paneka amangko ala thana'i atas ngalam alaihi ngatas Allah Subhanahu wa ta'ala imma bi itsbati sifatil makhluqi imma bi itsbati fali'annaha mustamila bi jami'i ma yumakkin. Ya, loncat saya. Salat itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, fali'annaha maka sangkun napa ya salat mustamilatun panika amangko ala tsana'i atas pujian ngalam alaihi atas Allah Subhanahu wa taala bi jami' ma yumakkinul makhluqin tsana' alaihi, dengan segala sesuatu yang dimungkinkan dilakukan untuk sebagai tanda apa? Ngalem, sebagai tanda memuji. Kepada siapa ya? Kepada Allah. Min jihatil ijmal, dari jihad global umum. Fa inna tsana'a alaihi maka sangkun tsana'a pona pengalam alaihi atas Allah Subhanahu wa taala imma bi itsbati sifatil kamal alladhi fahimna. Aneka ada kalanya bi itsbati menetapkan sifat-sifat kesempurnaan. Sifatil kamalil ladzi fahimna, yang kita fahami, aw nafin naqsil ladzi alimnahu, atau jadi cara ngalam itu bisa dengan cara mengatakan sifat-sifat untuk kesempurnaan, aw nafin naqsil ladzi alimnahu, atau menafikan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekurangan, tidak mengatakan sifat-sifat kekurangan kepada Allah. Bismati kamalin, atau ya menetapkan kemungkinan kesempurnaan. Wasal bi warai arafnahu, au bi itsbati tafarrudihi bil kamal alladzi dzakarnahu min jihati at-tafsil wal ijmal, atau menetapkan jadi sifat-sifat yang khusus dimiliki untuk menyempurnakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, dalam salat itu adalah hubungannya salat dengan Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yaitu bahwa dalam salat itu ada apa? Ada tsana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu bisa saja dengan menyampaikan sifat-sifat kamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan menyampaikan sifat-sifat yang tidak dapat mengurangi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya kita tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat kekurangan. Dan sifat-sifat kekurangan ini kita tarik. Begitu. Itu bagian dari ats-tsana, begitu ya. Wa amma ta'alluquha bi rasulih. Ini ya, yang kedua, salat itu berhubungan juga dengan Allah, karena dalam salat itu ada pujian. Ya, ada tsana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Contohnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ini adalah kita melontarkan pujian-pujian dengan sifat-sifat kamaliyahnya Allah, dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ta'alluquha bi rasulih, adapun hubungan salat dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rasulullah, falima maka paneka
Karena barang fiha yang dalam dia salat minas salami dari salam alaihi itu ada salam. Ya, ada salam dalam salat itu, ada salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat coba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka. Itu kan ada salam kepada Rasulullah. Wasyahadatu lahu, dan juga ada pengikraran, ada syahadat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan salat dengan Rasulullah. Salat dengan Rasulullah itu ada hubungan eratnya juga. Ya, salah satunya adalah di dalamnya ada syahadah, di dalamnya ada titipan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyahada lahu birrisalih, thumma as-salatu alaihi wa ala, dan juga ada bacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya baginda Nabi besar, tapi keluarganya juga, pengikut-pengikutnya juga dapat. Itu hubungan salat dengan Rasulullah secara khusus, yaitu bahwa dalam salat itu ada salam buat Rasulullah, ada syahadah, ada pengikraran bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Wa amma ta'alluquha bi jami'i ibadihi al-mu'minin fi qawlihi, anapun tineng hubungan salat bi jami'i ibadihi al-mu'minin, dak kesedayan orang mukmin. Nah, yang terakhir bahwa salat itu tadi kan ada hubungannya, berhubungan juga dengan orang-orang mukmin. Salah satunya apa? Fa bi qawlihi, maka paneka kalaban dabuna Rasulullah, kada kegelaban dabuna musalli, ya, assalamu alaikana wa ala ibadillahi salihin. Dalam tahiyat itu, ya, dalam tahiyat itu ada dan wajib dibaca ini apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Gitu. As-salihin siapa? Ya jelas al-mu'minin, jelas al-muttaqin, jelas al-muslimin, jelas itu bukan ghairul muslim. Wa ala ibadillahi salihin. Jadi dalam tahiyat itu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, itu hubungan salat dengan orang-orang mukmin, dengan orang sesama Islam. Oke. Jadi salat itu tidak hanya buat diri kita loh. Tapi salat itu ada hubungan dengan diri kita, ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan Rasulullah, ada hubungannya dengan saudara-saudara kita yang seagama, yang seiman, yang seislam. Fa inna dzalika muta'alliqun bi kulli 'abdin salihin min ahli as-samawati wal aradin. Jadi kata as-salihin, fa inna dzalika maka saungkunna puana bagarisa wa ala ibadillah salihin muta'alliqun, baneka hubungan bi kulli abdin, dak kasate jana kabulah salihin sebagus salih min ahli samawati wal aradin, baik penduduk bumi dan langit ini. Wa kadzalika akhbarana sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in, dan begitu juga mengabarkan. Itulah pesan kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke, saya kira harus disimpulkan karena waktu sudah lebih dari setengah jam. Perlu saya simpulkan dari kajian sore ini pada 4 Ramadan bahwa ibadah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan dengan tingkatan itu keutamaan juga memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam adalah iman dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah salat. Loh, kenapa iman menjadi tingkatan yang pertama? Karena jelas segala bentuk ibadah apapun butuh keimanan, butuh
pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya dan agama Islam adalah agama yang benar. Jelas iman menjadi syarat mutlak, syarat utama dari segala bentuk ibadah kita. Yang kedua, menduduki tingkatan kedua adalah salat. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat. Jadi kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagian dari masuk pada tingkatan kedua dari ibadah itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita bedah bahwa dalam salat itu ada hubungannya dengan diri kita, ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan Rasulullah, ada hubungannya dengan orang-orang yang seagama dengan kita, dengan makhluk-makhluk yang saleh, yang baik-baik. Jadi salat kita dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, begitu diucapkan itu ada salam buat orang-orang yang saleh, buat orang-orang yang muttaqin, buat orang-orang yang mukminin, siapapun dia yang sedunia ini. Itulah hebatnya salat. Ada hubungannya tidak saja dengan diri kita, tapi dengan orang yang tidak kita kenal juga berhubungan. Masya Allah, luar biasa. Maka kesimpulan paling terakhir, bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita, bagaimana kita selalu menjaga bentuk ibadah khususnya salat ini sebagai implementasi atau praktik dari keimanan kita. Apakah kita dalam melaksanakan salat hanya sekedar formalitas atau tidak? Tentunya saya harapkan tidak. Setelah sampean atau kita tahu bahwa salat itu intinya luar biasa. Salat itu adalah bentuk komunikasi yang integratif, tidak saja dengan dua orang, tapi dengan meliputi berbagai banyak orang. Itu bentuk bagian dari tingkatan ibadah kedua yang paling utama faedahnya. Saya kira demikian. Mohon maaf ada salah ucap, ada salah kata, salah baca, salah dengar, dan salah-salah yang lainnya. Saya sebagai manusia biasa yang tentunya tidak pernah luput dari dosa dan salah, kullu bani adam khata'un, maka saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa juga mohon doanya semoga kita semua disehatkan oleh Allah, diberkahkan ilmu kita, diberkahkan harta kita, diberkahkan anak-anak kita, diberkahkan semua apa yang kita punya, pikiran kita, ide-ide kita, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.